Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Syahna Tadifa Nur Aliyah dengan NIM D600239082. Dan saya Anita Rahmatika Sari dengan NIM D600230213. Saya Breliana Mutiara Alia Hamida dengan NIM D600230228. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan mengenai interaksi antar faktor di dalam desain eksperimen dengan jumlah faktor sebanyak 3. Tujuan presentasi yang pertama, menjelaskan interaksi antar faktor dalam desain eksperimen dengan 3 faktor. Lalu yang kedua, mengulas impact of interaction BC dari buku Walpole DKK 2016. Dan yang ketiga, memberikan contoh studi kasus kualitas roti. Kemudian, definisi interaksi antar faktor. Interaksi antar faktor terjadi ketika efek dari satu faktor bergantung pada tingkat faktor lainnya. Dalam eksperimen yang melibatkan 3 faktor, interaksi menjadi lebih kompleks karena setiap faktor berpotensi mempengaruhi efek faktor lainnya. Beberapa karakteristik interaksi 3 faktor. Yang pertama, interaksi kompleks. Dalam eksperimen 3 faktor, hubungan antar ketiga faktor saling mempengaruhi secara simultan. Tidak hanya 2 faktor yang berinteraksi, tetapi kombinasi ketiganya dapat menghasilkan efek yang berbeda dibandingkan dengan interaksi 2 faktor. Contohnya, pengaruh suhu pada kualitas roti bisa berbeda tergantung pada waktu pemanggangan dan kelembapan yang digunakan. Lalu yang kedua, ketergantungan antar faktor. Efek setiap faktor, misalnya suhu, waktu, dan kelembapan, akan bergantung pada tingkat 2 faktor lainnya. Misalnya, suhu tinggi mungkin lebih efektif jika waktu pemanggangan lebih lama atau kelembapan berada pada tingkat tertentu. Contohnya, waktu pemanggangan 20 menit dengan suhu 180 derajat Celcius bisa menghasilkan tekstur yang berbeda jika kelembapan diubah menjadi 50% menjadi 90%. Lalu yang ketiga, pengaruh gabungan. Ketika ketiga faktor berinteraksi, hasil yang diperoleh mungkin tidak dapat diprediksi hanya dengan menggabungkan efek individual dari setiap faktor. Efek gabungan ini menambah dimensi yang lebih dalam analisis eksperimen. Contohnya, kombinasi suhu tinggi, waktu pemanggangan sedang, dan kelembapan moderat bisa menghasilkan roti yang memiliki tekstur terbaik. Tetapi efek ini hanya dapat diketahui dengan mengamati interaksi antar ketiga faktor. Kesimpulannya, interaksi antar tiga faktor adalah elemen penting dalam eksperimen kompleks. Analisis yang melibatkan interaksi tiga faktor memberi wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana kombinasi dari suhu, waktu, dan kelembapan dapat menghasilkan hasil eksperimen yang optimal. Oke, kemudian di sini akan ada 3 faktor dalam kasus. Eksperimen ini akan menganalisis 3 faktor utama yang mempengaruhi kualitas suatu roti. Yang pertama ada faktor A, yaitu suhu. Itu terdapat 180 derajat Celcius, yang berarti pemanggangan lebih lambat, teksturnya lembut, tetapi warna kurang menarik. Kemudian dengan suhu 200 derajat Celcius, itu pemanggangan merata, teksturnya lembut, dan juga keraknya renyah. Untuk suhu yang ketiga yaitu 220 derajat Celcius, yang berarti pemanggangan cepat, keraknya lebih gelap, tetapi resiko bagian dalam kurang matang. Untuk faktor yang kedua, yaitu faktor B, itu adalah waktu pemanggangan. Terdapat waktu pemanggangan 20 menit, yang berarti bagian dalam mungkin belum matang sempurna, tetapi teksturnya akan lembut.
Yang kedua ada 30 menit, itu kematangan akan optimal, teksturnya lembut dan keraknya juga pas. Terus yang ketiga ada 40 menit, itu roti lebih kering dan juga keras, cocok untuk roti dengan kerak yang tebal. Untuk faktor yang ketiga, yaitu faktor C atau kelembapan, itu terdapat 50%, yang berarti keraknya akan kering dan renyah, tetapi bagian dalam lebih keras. Untuk yang kedua ada 70%, itu adalah kombinasi optimal, tekstur lembut di dalam dan juga kerak yang cukup renyah. Yang ketiga ada 90%, yaitu bagian dalam sangat lembut tetapi keraknya kurang renyah. Nah, ketiga faktor ini akan mempengaruhi hasil secara signifikan. Kombinasi optimal suhu yang tinggi, waktu yang sedang, dan kelembapan moderat menghasilkan roti dengan tekstur yang baik. Kemudian contoh kasusnya yaitu eksperimen pengaruh suhu, waktu, dan kelembapan terhadap kualitas roti. Tujuannya adalah untuk menentukan kombinasi waktu, suhu, dan juga kelembapan terbaik untuk menghasilkan roti dengan tekstur dan rasa yang optimal. Nah, untuk analisis interaksi sendiri, untuk interaksi antara suhu dan waktu pemanggangan atau faktor A dengan faktor B adalah pengaruh waktu pemanggangan berbeda pada suhu yang berbeda. Contohnya pada suhu rendah yaitu 180 derajat Celcius dengan waktu yang pendek, itu roti mungkin belum matang sempurna dan menghasilkan tekstur yang lembut tetapi dengan warna yang kurang menarik. Untuk yang kedua, suhu sedang dengan 200 derajat Celcius dan waktu optimal 30 menit, itu kemungkinan kombinasi kematangan optimal dengan tekstur yang lembut dan kerak yang renyah sehingga memberikan hasil yang terbaik. Yang ketiga, untuk suhu tinggi 220 derajat Celcius dengan waktu yang lama 40 menit, itu meskipun keraknya menjadi lebih gelap, resiko bagian dalam kurang matang menghasilkan roti yang mungkin tidak ideal. Terus yang kedua, itu ada interaksi antara suhu dan kelembapan, yaitu atau faktor A dengan faktor C, seperti suhu rendah di 180 derajat dengan kelembapan rendah 50%. Itu kemungkinan keraknya menjadi kering dan bagian dalam lebih keras, sehingga menghasilkan roti yang kurang menarik. Untuk suhu sedang, yaitu 200 derajat Celcius dengan kelembapan optimal 70 derajat, maaf 70%, maka kombinasi ini akan memberikan hasil terbaik dengan kerak renyah dan bagian dalam roti yang lembut. Untuk suhu yang tinggi, yaitu 220 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi juga, yaitu 90%, akan menghasilkan bagian dalam roti yang sangat lembut, tetapi kerak menjadi kurang renyah dan mengurangi kualitas keseluruhan. Terus yang ketiga ada interaksi antara waktu pemanggangan dan juga kelembapan atau faktor B dengan faktor C, yaitu yang pertama ada waktu pendek 20 menit dengan kelembapan rendah 50%. Itu akan menghasilkan roti yang mungkin belum matang dengan baik, namun menghasilkan tekstur lembut tetapi keras. Terus yang kedua, dengan waktu optimal 30 menit dengan kelembapan 70%, itu adalah kombinasi yang akan menghasilkan tekstur lembut di dalam dan kerak cukup renyah dan sangat ideal untuk sebuah roti. Terus yang ketiga untuk waktu yang lama adalah 40 menit dengan kelembapan tinggi 90%. Nah, meskipun bagian dalam rotinya ini sangat lembut, kerak menjadi kurang renyah yang dapat mengurangi daya tarik visual dan rasa suatu roti. Selanjutnya ada Impact of Interaction BC Walpole 2016. Buku Walpole DKK tahun 2016 menjelaskan bahwa interaksi antara faktor B dan C dapat memberikan wawasan penting tentang efek gabungan pada hasil eksperimen. Yang kedua, memahami interaksi ini membantu dalam mengoptimalkan kondisi eksperimen untuk hasil terbaik. Selanjutnya, untuk hasil eksperimen menunjukkan bahwa suhu tinggi, waktu pemanggangan sedang, dan kelembapan moderat memberikan kualitas roti terbaik. Kombinasi yang tepat dari ketiga faktor ini menghasilkan tekstur roti yang lembut dan rasa yang lebih baik.
Untuk yang pertama, suhu tinggi 220 derajat Celcius. Suhu yang lebih tinggi meningkatkan kecepatan pemanggangan, memungkinkan terbentuknya kerak yang lebih renyah di luar roti, sementara bagian dalam tetap lembut. Alasan kualitas terbaik yaitu suhu tinggi mempercepat proses pemanggangan, menghasilkan rasa yang lebih kaya dan aroma yang lebih kuat, tetapi tetap menjaga kelembutan pada bagian dalam roti. Yang kedua, waktu pemanggangan sedang atau 30 menit. Waktu pemanggangan 30 menit memungkinkan proses pematangan yang optimal. Roti tidak terlalu kering atau keras dan kelembutan bagian dalam terjaga. Alasan kualitas terbaiknya yaitu durasi ini cukup untuk memastikan roti matang sempurna tanpa kehilangan kelembutannya atau membuatnya terlalu keras. Yang ketiga, ada kelembapan moderat yaitu 70%. Berpengaruh kelembapan pada tingkat 70% menciptakan keseimbangan antara hidrasi, adonan, dan pembentukan kerak. Ini menghasilkan roti yang lembut di dalam dengan kerak yang cukup renyah. Alasan kualitas terbaiknya yaitu kelembapan moderat membantu menciptakan tekstur roti yang ideal, tidak terlalu basah atau kering, sehingga menghasilkan rasa yang lebih baik. Jadi kombinasi suhu tinggi, waktu pemanggangan sedang, dan kelembapan moderat menciptakan kondisi yang optimal untuk menghasilkan roti dengan tekstur lembut di dalam dan kerak renyah di luar, serta rasa yang lebih enak. Kombinasi ini menunjukkan pentingnya interaksi antar ketiga faktor dalam mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil yaitu interaksi antar faktor sangat penting untuk memahami hasil eksperimen yang kompleks. Yang kedua, dalam studi kasus ini, kombinasi optimal dari suhu, waktu, dan kelembapan menghasilkan kualitas roti yang terbaik. Analisis interaksi seperti yang diuraikan oleh Walpole DKK membantu dalam mendesain eksperimen yang lebih efisien dan efektif. Sekian dari kami, apabila terdapat salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.